Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Jadi di sini kami akan menampilkan video proses sintesis protein yang terdiri dari proses transkripsi dan translasi. Saya Muhammad Rizeki sebagai tRNA. Saya Bahmat Utaha sebagai asam amino. Saya Aprilia Vita, saya sebagai narator. Saya Nola Meranto sebagai DNA Sense. Saya Muhammad Reza sebagai narator. Saya Naila Hasna sebagai RNA. Saya Salsabila Azalia Rania sebagai DNA Antisense. Saya Nuria sebagai Marhani. Saya Hirul Hatta Salam sebagai ribosom. Sintesis protein. Sintesis protein adalah proses terbentuknya protein dalam tubuh kita. Sintesis protein adalah proses pembentukan molekul protein dengan melibatkan sintesis asam amino yang terjadi di dalam nukleus dan ribosom sel yang diatur oleh DNA serta RNA. RNA merupakan materi genetik di mana basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Sedangkan DNA adalah kumpulan materi genetik dengan satuan molekul yang disebut nukleotida. Molekul DNA merupakan sumber asam nukleat yang akan menjadi asam amino dan menyusun protein. Sementara molekul RNA merupakan hasil transkripsi dari molekul DNA dalam suatu sel yang ditranslasi menjadi asam amino. Untuk tahapan proses sintesis protein terdiri menjadi dua bagian, yaitu proses transkripsi dan proses translasi. Proses transkripsi. Proses transkripsi. Yang kedua sisi pita memiliki sifat antiparalel yaitu sense dan antisense. Saat DNA sense dan antisense berpasangan, datang enzim polimerase yang berfungsi untuk membuka ikatan double helix DNA dan memisahkan DNA sense dengan DNA antisense. Enzim polimer juga tidak lupa membawa mRNA setelah double helix terbuka. DNA sense dan mRNA saling berikatan. Pada bagian ini, mRNA menyalin kode genetik yang berada di DNA sense. Setelah selesai menyalin kode genetiknya, mRNA akan memutuskan ikatan dengan DNA sense. Dan setelah itu, mRNA meninggalkan nukleus. DNA sense dan DNA antisense berpasangan kembali, lalu meninggalkan nukleus dan ke ribosom. Proses translasi. Proses translasi. Selanjutnya pada tahapan ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang disebut sebagai AUG atau kodon start. Setelah mRNA sudah sampai ribosom dan terikat dengan ribosom, tRNA akan datang membawa asam amino sesuai kodon menuju ribosom. Setelah ini, asam amino akan dirangkai sesuai kode genetik pada kodon untuk membentuk senyawa polipeptida protein yang akan dikatalis oleh RNA. Asam amino akan ditinggalkan oleh tRNA di ribosom. Kemudian, tRNA akan pergi ke sitoplasma. Pembentukan polipeptida terus berlangsung di ribosom. Dan ribosom akan berhenti membentuk polipeptida saat mencapai kodon stop. Lalu polipeptida terlepas dari ribosom dan menuju sitoplasma. Oke teman-teman, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan di dalam video yang kami buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.